Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat bertemu kembali dalam video yang baru yang saya beri judul kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tentang kepemimpinan ini. Dalam firman-Nya surah As-Sad ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, wahai Daud, wahai Nabi Daud, Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sebagai seorang khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi. Maka tetapkanlah hukum, putuskanlah kebijakan yang benar, yang adil. Wala tattabi'il hawa. Dan janganlah engkau, wahai Daud, mengikuti hawa nafsu ketika mengambil keputusan, ketika menetapkan kebijakan untuk manusia. Karena hawa nafsu itu akan melencengkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang, pemimpin-pemimpin itu yang melenceng dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih. Karena bima nasu yaumal hisab. Karena ketika menetapkan hukum atau kebijakan itu, dia lupa karena hawa nafsunya. Dia lupa bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada dua poin yang penting untuk kita ambil. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu fahkum bainan nasi bil adli. Wahai pemimpin, putuskan hukum, tetapkan kebijakan dengan benar dan adil. Itu perintah. Yang kedua adalah larangan. Larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu la tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu ketika memutuskan hukum dan menetapkan kebijakan. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan firman Allah itu dengan detail dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in, ala kullukum ra'in." Ketahuilah kalian, wahai umatku, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya. Nabi merincikan, "Farrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Nabi melanjutkan, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi." Istri itu adalah pemimpin atas orang-orang yang tinggal di rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian atas kepemimpinannya itu. Nabi melanjutkan, "Wal 'abdu," dan hamba, budak adalah pemimpin atas harta majikannya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Ala, ketahuilah, wahai umatku, kullukum, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas rincian yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahwa setiap orang adalah pemimpin. Ada pemimpin yang tinggi, penguasa, wilayah kekuasaannya luas, dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya yang luas dan besar itu. Ada juga orang yang wilayah kepemimpinannya kecil, sempit, seperti hamba tadi itu, budak itu. Dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hari kemudian. Tidak ada orang yang tidak berfungsi sebagai pemimpin. Dan tidak ada orang yang tidak dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian atas kepemimpinannya itu. Termasuk kepemimpinan atas diri sendiri. Ya, jangan memutuskan sesuatu yang menzalimi diri sendiri. Mata punya hak untuk tidur. Jangan menzalimi mata, bergadang terlalu banyak. Ya, badan punya hak untuk istirahat. Jangan menzalimi badan dengan tidak istirahat, bekerja terus menerus dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal sebagaimana saya sebutkan di awal. Ada dua hal yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini, dalam posisi kita sebagai pemimpin. Satu perintah dan satu larangan. Satu perintah Allah itu adalah fahkum bainan nasi bil haqqi. Putuskan hukum, putuskan ketetapan dan kebijakan dengan benar. Dan satu larangan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pemimpin itu, la tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena akan melencengkan kamu dari jalan Allah, dan dengan itu kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang pedih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.